Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ramadhani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Energi, yaitu Bapak Salman SE MSI, dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya tidak akan memperpanjang kata sambutan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul sumber daya air. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas seluruh manusia membutuhkan air tawar. 97% air di bumi adalah air asin dan hanya 3% berupa air tawar yang lebih dari 2/3 bagian berada dalam bentuk es di klasik dan es kutub. Air tawar adalah sumber daya terbarukan. Meskipun suplai air bersih terus berkurang, permintaan air bersih melebihi suplai di beberapa bagian di dunia, dan populasi melebihi terus-menerus meningkat, yang mengakibatkan peningkatan permintaan terhadap air bersih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengolahan sumber daya air di wilayah Kecamatan Seruai. Pengolahan sumber daya air di Kecamatan Seruai terdapat 4, yaitu pembangunan jaringan irigasi, di mana pembangunan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air dan areal potensial irigasi yang ada dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, khususnya untuk wilayah Kecamatan Seruai. Adapun kegiatan ini dalam bangunan utama seperti bendungan, saluran induk, saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan-bangunan air, dan bangunan pelengkap lainnya yang merupakan satu sistem dengan jaringan irigasi. Yang kedua yaitu pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya, merupakan salah satu bangunan yang dapat meningkatkan kehandalan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan yang diharapkan dapat menampung kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau. Kondisi saat ini sungai-sungai di wilayah Kecamatan Seruai sangat mengalami terjadinya penurunan debit andalan. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan daerah aliran sungai di bagian hulu, sehingga pada saat musim terjadinya kekeringan khususnya untuk lahan pertanian. Namun sebaliknya, pada saat musim hujan sering terjadi banjir. Atas hal tersebut, maka Dinas Pengairan Aceh berupaya untuk membangun waduk dan embung pada daerah kondisi topografis memungkinkan. Yang ketiga yaitu mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan usaha, maksudnya badan-badan sungai, meliputi kegiatan pembuatan tanggul banjir, normalisasi sungai, reformat atau perkuatan tebing, dan sudetan atau perluasan sungai. Yang keempat, pembangunan prasarana pengaman pantai, di mana untuk menghindari erosi pantai perlu dilakukan kegiatan pembangunan pengaman pantai yang meliputi kegiatan tegak lurus pantai,
jetty, reformat, dan grand sejajar pantai. Kegiatan ini diharapkan dapat melindungi area pemukiman dan infrastruktur lainnya yang ada di dekat pantai dari ancaman bahaya abrasi pantai dan golongan pasang, sehingga masyarakat merasa aman dan terhindar dari bencana. Karena di daerah Kecamatan Seruai dekat dengan laut, atau daerah-daerah desa-desa yang ada di kecamatan ini dekat dengan laut air masin. Jadi pemerintah tuh harus membuat bangunan irigasi atau waduk atau pengaman agar masyarakat tuh nyaman. Yang ketiga yaitu masalah apa yang terjadi dalam pengolahan sumber daya air. Masalah yang pertama itu perilaku manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup. Adapun masalah klasik sumber daya air yaitu kekeringan pada musim kemarau, banjir dan longsor pada musim hujan. Dan permasalahan lain atau masalah alamiah sumber daya air yang ada di Kecamatan Seruai itu daerah aliran sungai tidak dibatasi oleh batas administrasi, namun oleh batas daerah aliran sungai. Yang kedua, perubahan tata guna lahan mempengaruhi terhadap ketersediaan dan kebutuhan air. Yang ketiga, perubahan tata guna lahan menyebabkan debit permukiman meningkat. Meningkatkan debit permukiman menyebabkan peningkatan debit sungai yang menyebabkan peningkatan angkutan sedimen. Jadi masalah-masalah itu yang dihadapi oleh Kecamatan Seruai. Jadi pemerintah harus tegas. Yang keempat, gagasan pemecah atau masalah dari pengolah sumber daya air, di mana pemerintah Aceh harus lebih peduli terhadap masyarakat yang belum membangun irigasi agar lahan pertanian tidak kering dan apabila hujan tidak terjadi banjir. Karena di daerah Kecamatan Seruai yang dekat dengan laut harus ada pengaman yang dibuat agar tidak terjadi apapun. Jadi kesimpulannya, ternyata kita sebagai masyarakat yang peduli akan pentingnya sumber daya air dalam negara Indonesia ini, pengolahan sumber daya air sangat menentukan bagaimana kita akan bisa menjaga dan merawat agar kelak menjadi sumber mata pencaharian untuk anak cucu kita nanti. Pengolahan sumber daya air harus dilestarikan, bukan malah untuk dirusak, agar semua umat manusia di dunia dapat merasakan manfaat. Inilah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.